Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, perkenalkan nama saya Abdul Rais dari Karampuang. Iya. Baik, alhamdulillah Ustaz, syukran atas ilmu yang telah diberikan tadi, sangat bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita ini, mungkin ada tipsnya Ustaz kepada pemuda agar lebih semangatnya dalam menghadiri majelis ilmu, karena itu yang biasa menjadi godaan kepada kami pemuda. Misalnya kami pribadi biasa itu bermalas-malasan Ustaz. Jadi mungkin ada tipsnya Ustaz agar hati dan pikiran kita ini bisa tenang dalam bermajelis. Iya, syukran Ustaz. Masya Allah, bagus pertanyaan Ustaz. Kiat-kiat untuk pemuda ini ya, supaya rajin pergi di majelis ilmu. Baik, Masya Allah. Dari Karampuang ya, naik kapal ke sini. Nah, jadi namanya ilmu, terutama dia adalah ilmu kitabullah dan sunnah, ilmu yang insya Allah kita jadikan sebagai acuan dalam keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu tentunya banyak godaan, karena syaitan itu sangat bersemangat untuk menjauhkan kaum muslimin, terutama di kalangan kaula muda, dari agama ini. Dan syaitan tahu betul ketika para pemuda itu jauh daripada ilmu kitabullah dan sunnah, maka naam, otomatis Islam tidak akan berkembang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagaimana seorang itu, terutama kalangan pemuda ini, bisa semangat di dalam menuntut ilmu? Ya, tentunya yang pertama yang harus ditanamkan di dalam hati, bahwa dia adalah hamba Allah dan dia ingin selamat dunia dan akhirat, dan tidak ada jalan untuk bisa selamat dunia dan akhirat kecuali melaksanakan syariat agama ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Dan seorang tidak akan bisa melaksanakan syariat ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, kecuali dengan ilmu. Dan ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Ilmu tidak akan datang sendiri. Ya. Ilmu itu harus didatangi. Al-ilmu ya'ti wala yu'ta wala ya'ti, kata para ulama. Ilmu itu harus didatangi dan tidak akan mungkin bisa datang sendiri. Nah, mungkin saat ini kita mengatakan ya, sudah berkembang teknologi informasi. Nah, kita bisa ikut live saja di rumah. Nah, itu insya Allah bermanfaat, tapi beda. Berapa banyak orang ya, ketika dia live di rumah sambil tiduran, baru satu pertanyaan sudah ngorok dia. Nah, berapa banyak orang ketika dia ikut live sambil mengerjakan pekerjaannya di rumah, maka ini tadi tidak terpenuhi apa itu? Ya, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ini dia tidak menyaksikan ini. Nah, seperti itu. Maka dari itu ikhwani fillah, ya, ilmu harus didatangi. Maka para pemuda wajib sadar bahwasanya, ini tips yang kedua ya, bahwasanya ya, Islam dan kaum muslimin, baik dan buruknya mereka 20-30 tahun yang akan datang, itu berada di tangan mereka, berada di tangan para pemuda saat ini. Nah, kalau mereka menyia-nyiakan ilmu, menyia-nyiakan amalan, dan meremehkan agama di hari ini, maka kita tidak mampu membayangkan apa yang terjadi dengan agama ini di masa yang akan datang.
Iya. Mungkin itu yang akan disebutkan bahwa Islam tinggal nama saja. Wal iyadu billah. Iya. Al-Quran tinggal apa? Tinggal tulisan saja. Iya. Masjid-masjid tinggal bangunannya saja. Kitab-kitab para ulama tercetak tapi disimpan saja. Iya. Kapan sudah seperti ini, ikhwani fillah, maka akan terjadi bencana yang sangat besar di tengah kaum muslimin. Nah, kemudian harus disadari pula bahwasanya ilmu agama ini sampai kepada kita di hari ini itu melalui tangan para pemuda dahulu yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ya, antum tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an? Di awal dia menerima Islam dia seorang pemuda. Ya, dalam artian pemuda gimana? Antara umur sejak dia balik sampai umur 40 tahun itu pemuda. Nah, begitu ya? Jadi Abu Furqan ini masih pemuda insyaallah. 42 tahun. Sudah lewat ya. Nah, jadi perhatikan ikhwani fillah, siapa Abu Bakar ketika dia menerima dan memperjuangkan Islam? Mereka adalah pemuda. Siapa Ali bin Abi Thalib? Naam, dia adalah pemuda. Naam, di sekeliling Nabi ketika itu yang membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para pemuda. Oleh karena itu, dari zaman ke zaman, naam, para pemuda punya andil yang sangat besar di dalam menyebarkan ilmu agama ini. Maka kalau para pemuda hari ini bermalas-malasan untuk mempelajari agama dan mengamalkannya dan mengajarkannya, yakin dan percaya di masa yang akan datang Islam ini sangat menyedihkan keadaannya. Naam. Dan ilmu akan terputus. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah azza wa jalla la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu 'anil ibad, walakin biqabdil ulama." Sungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan mencabut ilmu ini dari suatu negeri secara serentak. Tapi na'am, Allah akan mencabut ilmu agama ini dari suatu negeri dengan mewafatkan orang-orang yang berilmu. Hatta idza lam yabqa alim, sampai tatkala tidak ada seorang berilmu pun yang tersisa di negeri itu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, manusia akan mengambil ilmu agama dari orang-orang yang jahil. Iya, orang-orang yang jahil. Maka dari itu para pemuda tetap bersemangat. Naam, agama ini ada di tangan kalian. Iya, di masa yang akan datang. Naam, maka dari itu, ya, di hari ini kalau kalian tidak bersemangat mempelajari agama Allah, naam, maka sungguh kehancuran bagi generasi muda Islam. Iya. Terakhir saya ingatkan dengan kisah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, sepupu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Abdullah bin Abbas baru masuk usia balik. Dia seorang pemuda. Jadi di zaman Nabi, Ibnu Abbas adalah kanak-kanak. Nabi meninggal, dia baru balik. Tapi subhanallah, iya, kita lihat Abdullah bin Abbas salah seorang pemuda, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Masuk deretan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa dia bisa banyak meriwayatkan hadis dari Nabi? Sementara apa? Nabi meninggal, dia baru balik. Iya. Jawabannya, karena Ibnu Abbas di masa meninggalnya Nabi, setelah meninggalnya Nabi, dia berupaya berkeliling menuntut ilmu, mencari hadis kepada sahabat-sahabat Nabi. Jadi kebanyakan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas itu dia dengarkan dari sahabat yang lain.
Suatu ketika Ibnu Abbas mengajak teman-temannya, mari kita belajar, ya, cari sahabat Nabi, kita dengarkan ilmu, kita dengarkan hadis dari Nabi. Apa kata teman-temannya? Iya, lihat para sahabat Nabi masih hidup. Untuk apa kita mencari ilmu, mendengarkan hadis? Kalau kita butuh sesuatu, kita tanya, para sahabat Nabi masih banyak. Maka Ibnu Abbas tinggalkan orang-orang yang seperti ini. Dia mencari ilmu, dia belajar, dia sampai mendatangi pintu para sahabat Nabi, mengetuknya. Naam, kalau sahabat itu beristirahat, dia tunggu di depan pintu. Ya, sampai dia terbangun. Kemudian bertanya tentang hadis, dia catat dan dia hafalkan. Itu semangat pemuda di zaman dahulu. Ya. Sampai kemudian setelah banyak sahabat yang meninggal, Ibnu Abbas sudah mulai menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajar, berdakwah. Ternyata para pemuda yang diajak oleh Ibnu Abbas dahulu ini semuanya hadir di majelis Ibnu Abbas. Iya, masya Allah, luar biasa ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, gambaran semangat seorang pemuda di dalam talabatul ilm. Nah, oleh karena itu ikhwani fillah, ya, khususnya para pemuda tetap bersemangat dalam menuntut ilmu, karena ini adalah kebahagiaan kita dunia dan akhirat insyaallah taala. Fadhal.